Sahabat Irman Hidayah, bayangkan seseorang yang dulu semangat beribadah, kini mulai lalai. Sholatnya terasa berat, hatinya kosong saat membaca Quran, dan dosa tak lagi membuatnya takut. Padahal hidayah adalah nikmat terbesar yang bisa dimiliki manusia. Tanpa hidayah, kita bisa tersesat, meski dikelilingi ilmu, nasihat, dan lingkungan baik. Rasulullah SAW sendiri sering berdoa, "Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik." Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Hadis riwayat Tirmidzi. Jika Nabi Muhammad SAW saja takut terlepas dari hidayah, lalu bagaimana dengan kita? Saat ini kita akan bahas 10 tanda halus bahwa seseorang sedang menjauh dari hidayah. Mungkin tak terlihat oleh mata, tapi bisa dirasakan oleh hati yang masih hidup. Sekarang tolong tekan like dan subscribe untuk terus mendukung dakwah ini. Dan tulislah amin di kolom komentar. Semoga Allah melindungi kita dari api neraka. Bismillah, mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah hati terasa berat untuk beribadah. Salah satu tanda paling mencolok bahwa seseorang sedang menjauh dari hidayah adalah ketika hatinya terasa berat untuk melakukan ibadah. Salat menjadi beban, membaca Al-Quran terasa membosankan, zikir dan doa pun terasa hambar, seakan tak ada gairah untuk mendekat kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman, "Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas." Surat An-Nisa ayat 142. Ayat ini sejatinya turun untuk orang-orang munafik. Namun para ulama menjelaskan bahwa kemalasan dalam ibadah, apalagi jika terus-menerus, adalah gejala kerasnya hati dan hilangnya rasa nikmat dalam beribadah. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, ketika hati sedang sakit, maka ibadah tidak akan terasa nikmat, justru akan menjadi beban. Seorang mukmin sejati akan rindu untuk sujud, ingin dekat dengan Al-Quran, dan merasa tenang dalam zikir. Maka jika sebaliknya yang terjadi, hati menjauh dan enggan tunduk, bisa jadi itu adalah peringatan dari Allah bahwa hidayah sedang ditarik perlahan. Imam Al-Ghazali rahimahullah menyebutkan dalam Ihya Ulumiddin bahwa hati yang sudah terselimuti dosa akan kehilangan rasa manis dalam ibadah. Ia bisa sholat, tapi tak lagi merasa damai. Ia bisa membaca Al-Quran, tapi seperti membaca bacaan asing yang tak menyentuh relung jiwa. Jika kita merasa semakin berat untuk beribadah, maka jangan dibiarkan. Itu bukan masalah semangat semata, tapi bisa jadi isyarat dari Allah bahwa cahaya iman sedang meredup. Segeralah beristighfar, perbanyak muhasabah, dan paksa diri untuk kembali mendekat, sebelum hati benar-benar membeku dan tak bisa lagi disentuh oleh nasihat apapun. Karena hati yang sudah keras, tak hanya menjauh dari hidayah, tapi juga bisa menjadi tempat yang paling gelap di dunia. Yang kedua adalah mudah melakukan dosa, tapi tidak merasa bersalah. Salah satu ciri utama bahwa seseorang sedang dijauhkan dari hidayah adalah ketika ia mudah sekali melakukan maksiat, namun hatinya tidak lagi merasa bersalah. Ia bisa berbohong, bergunjing, melihat yang haram, membuka aurat atau meninggalkan perintah Allah tanpa merasa berdosa sama sekali. Padahal seorang mukmin sejati akan senantiasa merasa gelisah jika tergelincir dalam dosa. Rasulullah SAW bersabda, "Orang yang beriman melihat dosanya seperti gunung yang akan menimpanya, sedangkan orang munafik melihat dosanya seperti lalat yang hinggap di hidungnya, lalu ia usir begitu saja." Hadis riwayat Bukhari. Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah menjelaskan bahwa hilangnya rasa takut dari hati saat bermaksiat adalah tanda hati yang sedang sakit atau bahkan telah mati. Jika seseorang masih merasa bersalah dan menyesal setelah berdosa,
Itu pertanda bahwa cahaya iman masih hidup dalam dirinya. Namun jika ia sudah terbiasa berbuat salah, bahkan bangga atau menormalisasikan maksiat, maka itu bahaya besar yang seringkali tidak disadari. Allah Ta'ala berfirman, sekali-kali tidak. Bahkan apa yang mereka kerjakan telah menutupi hati mereka. Surat Al-Mutaffifin ayat 14. Maksiat yang dilakukan terus-menerus tanpa taubat akan menutupi hati, hingga kebenaran tak lagi terasa terang. Inilah yang disebut sebagai ar-ron, noda hitam dalam hati. Bila noda ini terus dibiarkan, maka akan semakin membesar, menutupi cahaya hidayah, dan akhirnya membuat seseorang buta terhadap nasihat dan kebenaran. Jangan bangga jika bisa maksiat tanpa takut, karena bisa jadi itu bukan tanda kebebasan, tapi isyarat bahwa Allah telah berpaling darimu. Dan jika Allah sudah berpaling, siapa lagi yang bisa menyelamatkanmu? Maka segeralah kembali sebelum semuanya terlambat. Sesungguhnya, orang yang hatinya masih merasa bersalah ketika berdosa, masih punya harapan besar untuk kembali pada hidayah Allah. Yang ketiga adalah enggan membaca Al-Quran atau mendengarkan nasihat agama. Salah satu tanda nyata seseorang sedang dijauhkan dari hidayah adalah ketika hatinya tidak lagi tergerak untuk membaca Al-Quran, bahkan merasa malas atau berat saat mendengarkan nasihat agama. Padahal Al-Quran adalah petunjuk hidup, cahaya bagi hati, dan sumber ketenangan. Jika hati menolak Al-Quran, lalu apa lagi yang bisa menuntun hidupnya? Allah Ta'ala berfirman, dan apabila dibacakan ayat-ayat Kami kepada mereka, mereka berpaling dengan penuh sombong, seolah-olah mereka tidak mendengarnya. Surat Luqman ayat 7. Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwa berpaling dari Al-Quran bukan hanya dengan cara menolaknya secara terang-terangan, tapi juga termasuk dalam hal enggan membacanya, malas merenunginya, dan tidak mau mengamalkannya. Bahkan sikap seperti ini bisa menjadi tanda bahwa hati sedang tertutup dan diselimuti oleh gelapnya dosa. Coba tanyakan pada diri sendiri, kapan terakhir kali kita membaca Al-Quran bukan karena rutinitas, tapi karena rindu kepada firman Allah? Kapan terakhir kita mendengarkan ceramah bukan sekadar hiburan, tapi untuk mencari petunjuk dan memperbaiki diri? Orang-orang yang mulai kehilangan rasa cinta terhadap Al-Quran dan menjauh dari majelis ilmu, sejatinya sedang kehilangan cahaya dalam hidupnya. Mereka bisa jadi masih hidup secara jasad, tapi ruh mereka perlahan meredup. Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya hati itu berkarat, sebagaimana besi berkarat. Para sahabat bertanya, lalu bagaimana cara membersihkannya, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, dengan banyak mengingat kematian dan membaca Al-Quran. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Jika seseorang tidak lagi tertarik pada kalamullah, maka jiwanya sedang kelaparan. Dan jika jiwanya terus dibiarkan tanpa asupan ruhani, lambat laun ia akan kering dan hampa. Hidayah Allah tidak akan menetap dalam hati yang tidak mau menerima firman-Nya. Maka jika hari ini kita merasa berat membuka mushaf, gelisah saat mendengar ceramah, atau bahkan bosan dengan ilmu agama, berhati-hatilah. Bisa jadi itulah tanda bahwa kita sedang dijauhkan dari petunjuk Allah. Yang keempat adalah merasa bosan saat mendengar ceramah atau ayat-ayat Allah. Apakah kita pernah merasa bosan, jenuh, atau bahkan ingin segera menyudahi ketika mendengar ceramah atau ayat-ayat Al-Quran dibacakan? Jika iya, maka kita patut waspada, karena rasa bosan terhadap nasihat agama bisa menjadi indikasi hati yang mulai tertutup dari cahaya hidayah. Allah Ta'ala berfirman, dan apabila disebut nama Allah yang Maha Pemurah, mereka merasa jemu, tetapi apabila disebut nama-nama selainnya, tiba-tiba mereka bergembira. Surat Az-Zumar ayat 45.
Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini dengan penjelasan, orang-orang musyrik dan munafik tidak suka ketika mendengar kalimat tauhid dan nasihat tentang keimanan. Mereka hanya bergairah bila yang dibicarakan adalah dunia atau hal-hal yang menuruti hawa nafsu mereka. Rasa bosan terhadap nasihat bukan hanya soal suasana atau mood semata, tapi seringkali karena ada hijab, penghalang yang menutup hati seseorang dari menerima kebenaran. Hati yang tertutup oleh dosa, kesombongan, atau terlalu larut dalam urusan dunia akan sulit menerima keindahan ayat-ayat Allah meskipun dibacakan dengan lantang dan jelas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah untuk membaca kitabullah dan mempelajarinya, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan, rahmat meliputi mereka, malaikat menaungi mereka, dan Allah menyebut mereka di hadapan makhluknya yang mulia." Hadis riwayat Muslim. Namun ketika seseorang justru merasa gelisah, ingin cepat-cepat pergi, atau tidak nyaman saat berada dalam majelis ilmu dan mendengar nasihat Qur'ani, maka itu bisa menjadi isyarat keras hatinya sedang dalam bahaya. Ia mungkin telah terlalu asyik dengan dunia, terlalu nyaman dengan dosa, hingga nasihat yang seharusnya menyuburkan iman malah dianggap membosankan. Ibnul Qayyim berkata, "Jika engkau merasa jenuh dengan Al-Quran dan ilmu agama, maka itu tanda bahwa hatimu sedang tidak sehat. Maka obatilah segera dengan taubat dan zikir. Mari kita muhasabah. Jangan-jangan kebosanan kita terhadap nasihat bukan karena penyampainya membosankan, tapi karena hati kita sedang keras dan tidak siap menerima cahaya dari langit." Yang kelima adalah lebih suka lingkungan maksiat daripada majelis ilmu. Salah satu tanda seseorang sedang dijauhkan dari hidayah adalah ketika ia lebih nyaman berada di lingkungan yang penuh maksiat, namun merasa berat atau malas jika diajak menghadiri majelis ilmu. Padahal, hati yang sehat akan selalu rindu dengan tempat-tempat yang mengingatkan kepada Allah, bukan yang melalaikan darinya. Allah Ta'ala berfirman, "Maka apakah orang yang dibukakan Allah hatinya untuk menerima Islam, lalu ia mendapat cahaya dari Tuhannya, sama dengan orang yang keras hatinya? Maka celakalah mereka yang hatinya keras untuk mengingat Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata." Surat Az-Zumar ayat 22. Lingkungan adalah cermin hati. Bila seseorang lebih bahagia berada di tengah candaan kosong, ghibah atau hiburan yang penuh maksiat, tapi merasa tertekan saat duduk mendengarkan ilmu agama, maka itu pertanda hati sedang sakit atau bahkan hampir mati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika kalian melewati taman-taman surga, maka singgahlah." Mereka bertanya, "Apa itu taman-taman surga?" Beliau menjawab, "Majelis zikir." Hadis riwayat Tirmidzi. Ibnu Rajab Al-Hanbali berkata, "Tidak ada sesuatu yang paling menyejukkan hati selain duduk dalam majelis ilmu, karena di sanalah ruh diberi makan dan hati disucikan. Namun sebaliknya, ketika seseorang justru betah berlama-lama dalam acara yang melalaikan, nyaman nongkrong dengan teman yang jauh dari agama, dan bahkan merasa risih saat diminta ikut kajian atau sholat berjamaah, maka itu tanda jelas bahwa hatinya telah lebih condong pada hawa nafsu dibanding cahaya hidayah. Apalagi jika ia mulai merasa asing di tengah orang-orang yang taat dan justru merasa nyambung dengan pelaku dosa, maka perlu disadari, bukan lingkungannya yang salah, tapi hatinya yang mulai berpaling dari Allah. Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa kecintaan pada majelis ilmu adalah tanda cinta pada Allah. Jika hati kita enggan hadir dalam majelis ilmu, maka bisa jadi itu karena hati sedang penuh dengan sesuatu yang tidak Allah sukai. Maka siapapun yang lebih memilih maksiat daripada majelis ilmu, sesungguhnya sedang menjauhkan dirinya
dari taman-taman surga. Yang keenam adalah marah saat diingatkan tentang kebenaran. Salah satu ciri paling nyata dari hati yang sedang dijauhkan dari hidayah adalah marah, tersinggung, atau tersulut emosi saat diingatkan tentang kebenaran. Padahal seorang mukmin sejati justru merasa bahagia ketika ada yang mengingatkannya kepada Allah, karena itu tanda cinta sesama muslim. Allah Ta'ala berfirman, "Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman." Surat Az-Zariyat ayat 55. Namun bagi hati yang keras, nasihat akan terasa seperti ancaman, bukan karena isinya salah, tapi karena ia tak siap menerima kebenaran yang menyakitkan ego. Ia lebih senang dipuji meski salah, daripada diluruskan meski dengan lemah lembut. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Agama itu adalah nasihat." Kami berkata, "Untuk siapa?" Beliau menjawab, "Untuk Allah, kitabnya, Rasulnya, para pemimpin kaum muslimin, dan seluruh kaum muslimin." Hadis riwayat Muslim. Seorang ulama Ahlus Sunnah, Imam Ahmad bin Hambal, pernah berkata, "Siapa yang marah ketika dinasihati, maka ketahuilah bahwa dalam hatinya terdapat penyakit." Marah saat diingatkan menandakan bahwa seseorang lebih mencintai dirinya sendiri daripada mencintai kebenaran. Ia lebih menjaga harga diri daripada menjaga hatinya dari murka Allah. Padahal, salah satu bentuk kasih sayang terbesar antar mukmin adalah ketika saling menasihati dalam kebaikan dan kesabaran. Ibnul Qayyim menulis dalam Madarij As-Salikin bahwa tanda orang yang ikhlas adalah ia senang bila kesalahannya dibongkar karena ia ingin dekat kepada kebenaran. Sedangkan orang munafik akan membenci orang yang mengingatkannya karena ia lebih peduli pada citra daripada keselamatan akhiratnya. Maka, jika kita merasa marah, tersinggung, atau menjauh ketika ada yang menegur kita dalam kebenaran, maka jangan buru-buru menyalahkan orang yang menasihati. Boleh jadi, itu adalah pertolongan dari Allah agar kita tidak tersesat lebih jauh. Nasihat yang menyakitkan adalah rahmat tersembunyi. Jika kita tidak bisa menerimanya, maka waspadalah. Bisa jadi hati kita sedang gelap dan tak mau menerima cahaya. Yang ketujuh adalah menganggap enteng dosa-dosa kecil. Di antara tanda seseorang sedang dijauhkan dari hidayah adalah ketika ia mulai meremehkan dosa-dosa kecil. Ia berkata dalam hatinya, "Ah, cuma dosa ringan, nanti juga bisa istighfar." Atau lebih buruk lagi, ia tak merasa itu dosa sama sekali. Padahal dari dosa kecil yang terus-menerus dilakukan, bisa menjadi tumpukan besar yang menyeretnya ke neraka. Rasulullah SAW bersabda, "Jauhilah dosa-dosa kecil." Sesungguhnya perumpamaan dosa kecil yang dilakukan seseorang adalah seperti sekelompok orang yang berhenti di sebuah lembah, lalu masing-masing membawa sepotong kayu bakar dan dikumpulkan hingga bisa menyalakan api. Maka seperti itu pula dosa-dosa kecil, bila dikumpulkan, akan membinasakan pelakunya. Hadis riwayat Ahmad. Orang yang meremehkan dosa kecil adalah orang yang kehilangan rasa takut pada Allah. Ia lebih mengandalkan ampunan, tapi tak mau berhenti dari kebiasaan buruk. Imam Ibnul Mubarak berkata, "Boleh jadi dosa kecil lebih berbahaya dari dosa besar, karena dosa besar bisa menimbulkan rasa takut dan membuat seseorang bertaubat. Tapi dosa kecil seringkali diremehkan hingga terus dilakukan." Al-Hasan Al-Basri juga berkata, "Seorang mukmin melihat dosa seperti gunung besar yang akan menimpanya, sedangkan orang fajir menganggapnya seperti lalat yang hinggap di hidung, lalu ia tepiskan." Menganggap enteng dosa kecil adalah tanda bahwa hati sedang tidak sehat. Karena hati yang hidup akan bergetar bahkan untuk hal yang samar-samar. Ia tidak tenang sebelum yakin
bahwa Allah ridha terhadapnya. Bahkan sebagian ulama salaf sangat takut dengan amalan yang tidak jelas statusnya. Mereka berkata, kami lebih memilih meninggalkan 70 perkara yang mubah. Boleh, karena takut di dalamnya ada yang haram, daripada berani melakukan satu yang haram dengan anggapan itu dosa kecil. Jadi, siapapun yang mulai menganggap ringan dosa, entah karena lisan, pandangan, waktu yang disia-siakan, atau hal-hal remeh lain, maka waspadalah. Boleh jadi itu adalah tanda bahwa ia sedang dijauhkan dari taufik dan hidayah Allah. Karena jika Allah masih sayang, maka Allah akan tanamkan rasa takut pada hati kita, bahkan terhadap dosa yang paling kecil. Yang kedelapan adalah merasa cukup dengan amal yang sangat sedikit. Tanda lain bahwa seseorang sedang dijauhkan dari hidayah adalah ketika ia merasa cukup dengan amal ibadah yang sangat sedikit. Ia berkata, yang penting saya salat 5 waktu, atau saya sudah cukup baik dibanding orang lain. Padahal, seorang hamba sejati tak pernah merasa cukup dalam beramal, karena ia tahu bahwa amalnya tak sebanding dengan karunia Allah dan belum tentu diterima. Ibnul Qayyim rahimahullah menyebut penyakit ini sebagai bentuk gurur, tertipu, yang sangat berbahaya. Orang seperti ini tertipu oleh amalnya, lalu berhenti memperbaiki diri karena merasa sudah cukup jadi orang baik. Allah Ta'ala berfirman, dan janganlah kamu merasa dirimu suci. Dialah Allah yang paling mengetahui siapa yang bertakwa. Surat An-Najm ayat 32. Orang yang merasa cukup dengan sedikit amal seringkali tertimpa 2 penyakit sekaligus, puas diri dan merendahkan orang lain. Ia hanya berpatokan pada ibadah lahiriah yang minim, tapi merasa paling layak masuk surga. Ia tak sadar bahwa para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meski sudah dijamin surga, justru bersaing dalam amal, menangis dalam sholat, dan takut akan azab Allah. Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah pernah ditanya, kapan seseorang bisa benar-benar istirahat dari ibadah? Beliau menjawab, saat ia menginjakkan kakinya di surga. Jawaban ini menunjukkan bahwa seorang mukmin sejati tidak pernah merasa cukup selama nyawanya belum dicabut. Selain itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bersungguh-sungguhlah kalian untuk mendekati kebenaran dan istiqomah. Ketahuilah bahwa tidak ada seorang pun dari kalian yang akan masuk surga karena amalnya. Para sahabat bertanya, bahkan engkau juga, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, bahkan aku juga, kecuali jika Allah melimpahkan rahmat-Nya kepadaku. Hadis riwayat Muslim. Maka orang yang masih hidup, masih berdosa, masih diberi waktu oleh Allah, namun sudah merasa cukup dengan ibadah seadanya, sesungguhnya ia sedang dalam bahaya. Sebab salah satu bentuk hidayah terbesar adalah rasa haus akan amal kebaikan. Dan salah satu tanda dicabutnya hidayah adalah ketika hati merasa tidak butuh lagi kepada rahmat Allah dan merasa telah cukup dengan amal yang mungkin belum tentu diterima. Yang ke-9 adalah menghindari teman-teman yang mengajak kebaikan. Di antara tanda paling nyata bahwa seseorang sedang dijauhkan dari hidayah adalah ketika ia mulai menjauh dari sahabat-sahabat yang menyerunya kepada kebaikan. Ia merasa risih berada di tengah orang-orang saleh, merasa tidak nyaman diajak ke masjid, merasa berat untuk hadir di majelis ilmu. Padahal dulu, mungkin ia pernah merasakan manisnya berada di tengah mereka. Allah Ta'ala berfirman, dan bersabarlah kamu bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan petang hari dengan mengharap wajahnya. Janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan dunia ini. Surat Al-Kahfi ayat 28.
Ayat ini ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW agar tetap bersama orang-orang beriman meskipun mereka miskin dan tak punya status dunia, karena justru merekalah sumber hidayah dan keteguhan. Maka bagaimana dengan kita? Jika Nabi saja diperintahkan untuk tetap dekat dengan mereka, bagaimana mungkin kita malah menjauh? Imam Ibnul Qayyim berkata, teman yang saleh itu seperti penjual minyak wangi. Sekalipun engkau tak membelinya, cukup engkau duduk di dekatnya, engkau tetap akan memperoleh keharuman. Sementara teman yang buruk, kata beliau, seperti tukang besi. Walau engkau tak menyentuh apinya, cukup menghirup asapnya saja sudah membuatmu bau dan gelap. Seseorang yang menjauh dari sahabat saleh biasanya diawali dengan perasaan tidak enak, dinasihati. Lama-lama ia merasa para sahabatnya sok suci, lalu mencari alasan untuk menjauh. Disinilah bisikan setan bekerja, membuatnya merasa lebih nyaman dengan lingkungan yang tidak menegur, membiarkan dosa, bahkan mendukung maksiat. Rasulullah SAW bersabda, seseorang itu tergantung pada agama teman dekatnya. Maka hendaklah salah seorang dari kalian memperhatikan siapa yang ia jadikan teman. Hadis riwayat Abu Dawud. Menjauh dari teman yang baik adalah awal dari keruntuhan iman, sebab pergaulan yang buruk akan perlahan-lahan mengikis kepekaan hati terhadap kebenaran, bahkan bisa membuat seseorang membenci agama tanpa sadar. Maka, jika seseorang merasa risih dan menghindar dari sahabat-sahabat yang menyerunya kepada Allah, berhati-hatilah. Itu bukan sekadar perubahan pergaulan. Bisa jadi, itu pertanda bahwa hatinya sedang ditarik menjauh dari hidayah. Yang ke-10 adalah hati keras dan tidak tersentuh saat melihat kematian, musibah, atau ayat peringatan. Tanda paling berbahaya bahwa seseorang sedang dijauhkan dari hidayah adalah ketika hatinya menjadi keras, tak tersentuh oleh nasihat, tak gentar oleh peringatan, dan tak bergetar meskipun melihat kematian terbentang di hadapannya. Ia menyaksikan orang-orang meninggal, ia melihat berita tentang musibah, bahkan ia mendengar ayat-ayat azab, tapi hatinya tetap beku, seolah semuanya hanyalah cerita kosong. Allah Ta'ala berfirman, kemudian setelah itu, hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Padahal di antara batu itu ada yang mengalir sungai. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kalian kerjakan. Surat Al-Baqarah ayat 74. Ayat ini menggambarkan kondisi Bani Israel yang sudah terlalu sering melihat mukjizat, nasihat, dan peringatan, tapi tetap saja membangkang. Inilah cerminan hati yang telah mati rasa terhadap cahaya hidayah. Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwa hati yang keras akan kehilangan kemampuan untuk menerima kebenaran. Ia seperti tanah kering yang tak lagi menyerap air. Nasihat hanya masuk telinga kanan dan keluar telinga kiri. Kematian dianggap sebagai rutinitas biasa. Musibah dianggap sebagai nasib buruk, bukan teguran dari langit. Padahal Rasulullah SAW telah mengingatkan, berbanyaklah mengingat penghancur segala kenikmatan, kematian. Hadis riwayat Tirmidzi. Ketika seseorang melihat orang yang wafat tapi tidak merasa takut kepada akhirat, ketika ia mendengar kabar duka tapi tak merasa gentar, ketika ia melihat jenazah tapi hatinya tetap sibuk dengan dunia, itu adalah tanda bahwa ia sedang berada di ujung tebing kehancuran ruhani. Imam Al-Ghazali menyebut hati yang keras seperti kaca yang tertutup debu. Semakin lama tak dibersihkan, cahaya tak lagi bisa menembus. Yang tersisa hanyalah kegelapan dan ketidaksadaran spiritual. Maka jika engkau merasa hatimu tak bergetar oleh nasihat, tak menangis saat melihat mayat, dan tak tersentuh oleh firman Allah, takutlah. Karena itu pertanda bahwa hidayah sedang menjauh darimu.
Jangan tunggu sampai hidayah benar-benar dicabut dan hati berubah menjadi batu yang tak bisa lagi dihidupkan, kecuali dengan taubat yang tulus dan air mata yang tulus dari dalam jiwa. Sahabat Irman Hidayah, hidayah bukan sesuatu yang bisa diwariskan. Ia bukan warisan keturunan, bukan pula hasil dari banyaknya amal semata. Ia adalah cahaya yang ditanamkan Allah dalam hati hamba yang dikehendakinya. Dan ketika hidayah mulai dicabut, tandanya bisa sangat halus, tak terasa, perlahan, namun mematikan. Seseorang mungkin masih mengenakan baju muslim, masih hadir di masjid, masih menjawab salam, tapi hatinya sudah tak lagi tersentuh ketika mendengar ayat-ayat Allah. Ia masih tersenyum saat berjumpa dengan orang-orang saleh, tapi di dalam dirinya sudah ada rasa enggan untuk dekat dengan mereka. Ia masih terlihat baik di luar, tapi sebenarnya sedang menjauh pelan-pelan dari cahaya yang selama ini menerangi hidupnya. Betapa banyak orang yang dahulu tekun menuntut ilmu, kini sibuk menertawakan nasihat agama. Betapa banyak yang dahulu menangis dalam sujud, kini enggan sekadar membuka mushaf. Dan betapa banyak yang dulunya ringan langkah ke majelis ilmu, kini justru lebih menikmati gelak tawa di ruang maksiat. Hidayah itu seperti air. Jika tidak ditadah dengan hati yang lembut, ia akan mengalir begitu saja dan mengering. Maka ketika kita mendapati hati mulai berat untuk beribadah, mudah tergelincir ke dalam dosa, atau bahkan tidak merasa bersalah saat meninggalkan perintah Allah, saat itulah alarm seharusnya berbunyi. Itu bukan sekadar kemalasan biasa, tapi bisa jadi adalah pertanda bahwa hidayah mulai diangkat dari dalam diri kita. Dan ketika hidayah pergi, maka seluruh dunia ini tak bisa mengembalikannya kecuali dengan satu hal, permohonan yang jujur dari hati yang takut. Karena tidak ada yang mampu memberikan hidayah selain Allah, dan tidak ada yang bisa menahan jika Allah telah mencabutnya. Semoga hati kita tidak menjadi keras. Semoga Allah tidak memalingkan hidayahnya dari kita. Sahabat Irman Hidayah, apakah kamu merasa mendapatkan sesuatu dari video ini? Sekarang, simak juga 5 penyakit hati yang menyamar jadi kebaikan. Linknya kami sematkan di akhir video. Tekan like dan tulis amin di kolom komentar. Semoga Allah tidak membiarkan kita berjalan di atas bumi ini dengan hati yang mati, tanpa cahaya, tanpa arah, dan tanpa harapan untuk kembali. Jangan lupa bagikan video ini kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang kamu cintai. Karena bisa jadi hidayah itu datang melalui tanganmu. Subscribe sekarang dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan inspirasi penuh makna dari channel Irman Hidayah. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.